Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini saya kembali berjumpa melanjutkan kajian fikih, yaitu murojaah syarah matan Abu Suja ya. Terakhir sampai pembahasan tentang najis. Kalau sekarang masih toharo ya, tentang haid, nifas, dan istihadah ya. Ini murojaah kita percepat. Karena rinciannya nanti sudah ada ya di video yang sudah ada. Nanti bisa dipertajam dengan tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau baca dulu. Faslun. Naruhnya gini biar kelihatan. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Jaya. Faslun wa yakhruju minal faraji salasatu Dimain. Salasatu dima'in. Damul haidu wan nifasu. Haidi. Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati wa launuhu aswadu muhtadimul Ladzaun. muhtadimun ladza'un wan nifasu huwa damul khariju aqibil wiladati wal istihadatu Akibal wiladati. Wadamul khariju aqibal wiladati wal istihadatu wa huwa damul khariju fi ghairi ayamil haidi wan nifasi wa qallul haidi yawmu wa laylatun wa aktharuhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7 wa mana ini? Wa aqallu. Enggak, ini saya loncat bacaannya kemana ya? Wa aqallu zaman. Wa aqallu nifasi. Yang mana ini? Oh iya itu. Wa aqallu nifasil. Wa aqallu nifasi lahzatun. Wa aktharuhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wala hadda li aktsarihi wa qallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina wa qalul hamli 6 ashhurin wa aktharuhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhurin wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya'a as-salatu was-sawmu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa dukhulil masjidi والطواف والوطاء
wal istimta'u bima baina surrati Rukbati. والركبة ويحرم على الجنب 5 أشياء. As-salatu. الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف Wal-lubthu. واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء. Muhdisi. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. والله أعلم. Artinya? Artinya Ustaz, pasal dan keluarnya dari alat kelamin itu ada darah yang dan keluarnya darah dari perempuan itu ada yang 3. keluar dari alat kelamin perempuan ada 3 darah. Yang keluar dari alat kelamin perempuan itu ada 3 darah. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Maka adapun darah haid itu adalah darah yang keluar dari alat kemaluan perempuan dengan alas sehat, secara sehat tanpa sebab dari kelahiran. Dan darahnya berwarna hitam. Muhtadamul bidza'u, apa ini Ustaz? Tadimun itu Muhtadimun apa namanya? Anak kita dan mengajarkan mereka agar tetap dengan orang, tidak perlu sampai mencium tangan walaupun kepada orang yang lebih tua darinya, supaya tidak jatuh dalam perkara Tadimun itu dia mencium tangan orang yang lebih tua, tidak masalah. Menyengat ya, radza ini. Tidak ada unsur dulu sebenarnya. Hanya memang budaya dan tradisi menyakitkan. ke tempat lain itu berbeda-beda. Dan adapun nifas adalah darah yang keluar yang disebabkan karena kelahiran, karena melahirkan. Dan darah istihadhah adalah darah yang keluar dari selain darah haid dan darah nifas, dari keduanya. Dan yang paling sedikit dari darah haid itu yang mana saja? Waqul haid ya. Ya, minimal. Minimal dan yang paling sedikit dan paling minimal orang yang terkena haid itu sehari semalam, dan yang paling banyak itu 15 hari. Dan biasanya yang terjadi itu antara 6 sampai 7 hari. Dan yang paling minimal dari darah nifas adalah 1 tetes ya Ustaz. Minimal nifas lahza, ya, saat lahzatun. Artinya sebentar. Ya, maksudnya 1 tetes bisa ya. Lahzah kan memang sebentar ya Ustaz. Lahzah. Iya. Sesaat. Nah. Dan yang paling banyak adalah 60 hari dan biasanya 40 hari. Dan yang paling minimal suci dari keduanya yaitu di antara 5 2 hari. haid. Dan yang paling apa? Minimal suci di antara 2 haid. Minimal suci di antara 2 haid itu 15 hari.
Wala ada tidak ada batasan liaksarihi untuk maksimalnya. Oh, dan tidak ada batasan untuk maksimalnya. Baik. Wakol dan paling sedikit waktu dari perempuan terkena haid adalah 9 hari. 9 tahun. Oh, sinin ya. Oke. Dan Dan usianya maksudnya. usia dari perempuan yang terkena haid itu dimulai dari 9 tahun. Dan yang paling Minimal kehamilan. dan paling yang paling umur yang paling muda hamil adalah Bukan umur, bukan. Hamilnya sendiri. Hamil di waktu minimal ya hamil adalah waktu minimal hamil adalah 6 bulan. 6 bulan saja boleh melahirkan. ya. Dan waktu tercepat orang hamil itu 6 bulan. Dan yang paling banyak itu arba'u sinina 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dan biasanya 9 bulan. Kebanyakan. Terus Dan diharamkan bagi orang sedang haid nifas itu 8 perkara. Yang bernama sholat, puasa, membaca Quran, memegang mushaf, masuk ke dalam masjid, tawaf, walwatu itu apa saja? berhubungan Berhubungan suami istri. biologis yang tanpa ada penghalang di antaranya, Ustaz ya. Istimta'u bima ya. Enggak, maksudnya gimana tanpa penghalang? hubungan aja. Ini Ustaz. Istimta'u bima baina surah wal rukbah. Istimta apa? Ya Ustaz. Bersenang-senang. Apa namanya? Bercumbu ya. Bercumbu di antara surah pusar dan lutut. lutut ya. di antara pusar dan lutut. Dan diharamkan padanya untuk junub. Bukan. Haramkan atas orang yang junub. Diharamkan atas orang yang junub 5 perkara. Sholat, baca Quran, memegang mushaf, dan membawanya, tawaf, dan walabthu fil masjid itu menetap di masjid, berdiam diri dalam masjid. Dan diharamkan atas berhadas itu 3 perkara: sholat, tawaf, membawa mushaf dan memegang mushaf dan membawanya. Ya, benar. Ya, jadi ini murojaah saja ya. Jadi mengingat kembali apa yang sudah dibahas ya dalam video-video yang ada tentang darah yang keluar dari perempuan ya. Yang ketiga darah haid, nifas dan istihadah. Ya haid itu sudah menjadi kebiasaan ya bagi perempuan. Dia memang secara sehat ya, secara alami, dan memang sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ala banati Adam, kepada putri-putri Adam ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, di sini disebutkan definisi ya untuk membedakan, yaitu dari segi sifat ya. Di sini disebutkan aswad muhtadimun laza ya, yaitu menghitam, jadi maksudnya sangat merah hingga mau ke hitam gitu ya. Muhtadimun itu sangat panas, jadi ada rasa panas. Laza ya itu menyengat atau menyakitkan ya. Nah, itu dari segi sifat dari haid itu, darah haid. Nah, kemudian nifas ya darah yang keluar setelah melahirkan.
Ya, lalu istihadah darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan nifas. Jadi haid itu sendiri kan ada kebiasaannya ya bagi perempuan itu. Sehingga bisa diketahui kan kapan dia haid. Ya, dan juga bukan pada waktu nifas. Begitu. Kadang-kadang juga ada perempuan yang tidak bisa membedakan ya di antara ketiganya. Kalau nifas sih jelas ya setelah melahirkan. Biasanya antara haid dengan istihadah ya sulit membedakan. Nah itu bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya. Kalau di luar dari kebiasaan ya bisa masuk kategori istihadah. Tapi yang paling awal dia bisa membedakan dulu ya dari segi ciri-cirinya. Karena biasanya perempuan sudah mengetahui ya cirinya itu. Kemudian minimal haid itu 1 hari 1 malam. Ini sebetulnya ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama ini. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i dia sehari semalam saja dan maksimalnya itu 15 hari. Ya dan biasanya 6 atau 7 hari. Ini apa dalil yang melandasinya ya istiqra. Ya, istiqra. Jadi istiqra itu mengamati pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan keluar dari batasan ini, apalagi sekarang misalnya dengan perkembangan ilmu kedokteran ya itu bisa jadi pertimbangan. Ya, karena istiqronya lebih apa namanya ada kaidah-kaidah keilmuan yang melandasinya ya dengan ilmu kedokteran sekarang. Bisa saja lebih sedikit meskipun tidak sampai sehari semalam misalnya. Kemudian minimal nifas itu hanya sesaat ya, yang penting keluar darah ya sesaat. Setelah itu kemudian selesai ya. Dan paling banyaknya 60 hari. Dan biasanya 40 hari. Kebiasaannya itu 40 hari. Lalu minimal suci di antara 2 haid adalah 15 hari dan tidak ada batasan untuk maksimalnya. Ya, jadi kalau suci itu tidak ada batasan ya, kadang tidak haid-haid gitu kan. Minimal perempuan haid itu usia 9 tahun ya, minimal 9 tahun. Tapi bisa juga ada yang kurang dari 9 tahun sudah haid ya. Ini hanya dari istiqra saja. Kemudian hamil minimal itu 6 bulan. Nah, ini sebetulnya disimpulkan dari ayat ya, dari ayat Quran. Sebagaimana ini juga yang disimpulkan oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu dengan menggabungkan antara 2 ayat ya. Ayat pertama itu menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu apa? Salasuna syahran. Salasuna syahran ya. Di ayat lain disebutkan bahwa menyusui itu 2 tahun. Fisalu fi amain. Ya, main. Berarti kalau salasuna syahran 30 bulan dikurangi 2 tahun berapa? 6 bulan. 6 bulan. 2 tahun kan 24 bulan. Sisa 6 bulan. Nah, jadi kalau dikatakan hamil dan menyusui itu 30 bulan, sementara di ayat lain disebutkan menyusui itu 2 tahun. Nah, berarti sisa bagi hamil itu cuma 6 bulan. Nah, maka dari situ disimpulkan minimal hamil itu 6 bulan. Artinya setelah 6 bulan sudah melahirkan begitu.
Dan paling banyaknya bisa sampai 4 tahun. Ini mungkin terjadi ya di zaman dulu. Zaman Imam Syafi'i. Karena berdasarkan istiqro ya yang diamati oleh Imam Syafi'i. Rahimahullah. Waqalibu tis'atu asyhur biasanya 9 bulan. Ya, jadi ini sangat penting ya bagi perempuan dan juga suami sebagai pemimpin ya untuk mengetahui hukum-hukum ini. Ya, karena sangat berkaitan ya dengan ibadah ya, apalagi merupakan khususan bagi perempuan ya untuk tidak sholat, tidak saum ketika adanya haid ya dan nifas ini. Nah, beda dengan istihadah ya, istihadah tetap dia wajib sholat, ya wajib saum. Makanya kenapa harus bisa membedakan itu karena berpengaruh kepada hukum. Untuk haid dan nifas, nah di sini diharamkan 8 perkara ya, sholat, saum, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, masuk masjid, tawaf, ya berhubungan suami istri dan beristimta ya, bercumbu antara pusar dan lutut. Ya walaupun ini tidak semuanya disepakati ya. Ini dalam mazhab Syafi'i lebih ketat ya dalam masalah toharo, dan bagi yang memilihnya mengikutinya ya bisa apa namanya berangkat dari sikap kehati-hatian, ihtiyat. Ya walaupun tidak semuanya disepakati, bisa digali lagi ya dari dalilnya. Kalau sholat saum ini disepakati karena memang jelas hadisnya ya, alaisat mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Tapi bedanya kalau sholat itu tidak dikodok, saum itu dikodok ya. Fanu maru bi qada'i shaumi wala nu maru bi qada'i shalah dalam hadis. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, nah ini ada perbedaan pendapat, diperselisihkan ya. Ya, jadi ada yang mengatakan boleh ya ketika haid dan nifas ya membaca Al-Quran karena memang cukup lama ya kalau tidak membaca Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran itu kan adalah wirid harian ya, bergizi ya bagi rohani ya tiap harinya itu. Sehingga perempuan itu ya apalagi ketika haid kan apa namanya emosinya kan kadang labil gitu kan. Ya butuh sesuatu yang menenteramkan jiwanya. Jadi antara dengan membaca Al-Quran dan juga di samping hadisnya itu kan doib ya yang mengatakan la uhilul Quran li haidin itu. Ya jadi ada perselisihan. Kemudian juga apa namanya menyentuh mushaf, nah itu kan ada ayat ya la yang suilal mutahharun, nah itu juga tidak qat'i karena petunjuk maknanya itu zonni, karena kalau dilihat dari la yamassuh misalnya dia kan secara asal dia nafi ya tidak nahi. Mutahharun juga dia isim maf'ul bukan isim fa'il. Bisa maknanya itu menunjukkan kepada apa malaikat ya. Tidak menyentuhnya maksudnya ketika di Lauhul Mahfuz kan begitu. Ya, kemudian masuk ke masjid. Nah, ini memang ada dalam ayat ya. Dan juga dalam hadis juga. Ketika apa namanya Rasul menyuruh ya kepada Aisyah untuk menyisiri ya rambut beliau. Kata Aisyah kan aku sedang haid. Kata Rasulullah haidmu kan tidak ada di tanganmu. Ya di situ
Aisyah tidak masuk ke masjid ya, tapi di luar masjid. Tawaf, ini kalau tawaf disepakati ya harus ada toharoh, baik toharoh dari hadas besar, hadas kecil ya. Watu ini jelas larangannya dalam Quran. Yas'alunaka 'anil mahid ya, qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Walaupun yang disebutkannya haid, nifas itu masuk ke hukum haid karena memang nifas itu kan sebetulnya darah haid yang terkumpul, nifas itu sebetulnya. Jadi dan juga dalam suatu hadis Rasul menyebut haid itu dengan istilah nifas. Ya, Rasul bertanya misalnya kepada Aisyah, ya anufisti, apakah kamu itu nifas? Maksudnya haid. Ini menunjukkan bahwa hukum antara haid dan nifas itu selalu sama. Ya, selalu sama hukumnya. Kemudian istimta ya di antara pusar dan apa namanya lutut. Ya, itu kan disimpulkan dari hadis Nabi kecuali yang di atas sarung, fokol izar. Ya, jadi istimta ya, bercumbu ya antara apa kepada istri itu yang di atas sarung. Nah, di atas sarung itu maka dipahami berarti antara pusar sampai lutut. Itu. Jadi di luar itu boleh ya istimta seorang suami kepada istrinya ya di luar ini. Karena kalau dalam yang termasuk dalam batasan ini ya dikhawatirkan ya bisa mengarah kepada berhubungan. Padahal itu dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, lalu penulis menyebutkan istitrod ya. Jadi istitrod itu jadi ada menambahkan sesuatu tapi bukan pada inti pembahasan. Karena inti pembahasan di sini kan tentang hukum darah perempuan ya. Tapi kemudian dilengkapi maksudnya mungkin untuk membandingkan bagi hadas yang lain. Walaupun sebelumnya kan sebenarnya sudah dibahas. Ya, tapi di sini disebutkan yang haram bagi yang junub untuk membandingkan ya. Ada 5 perkara yaitu sholat, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya. Ya, tawaf dan berdiam diri di masjid. Ya, ini juga tidak semuanya disepakati ya. Kalau sholat ya tentu jelas ya. Wala junuban kuntum junuban ya fattoharu. Itu kan jelas ya kalau sholat. Membaca Al-Quran, nah ini diperselisihkan. Ya, diperselisihkan di kalangan ulama. Jadi kalau ada hal-hal yang diperselisihkan itu bisa kita teliti kembali. Ya kan, bisa kita memilih mana hasil dari penelitian kita yang lebih kuat. Jadi diusahakan, kita berusaha untuk tidak taklid, tidak menerima begitu saja. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk mengkaji lagi, mempelajari lagi, begitu ya. Walaupun misalnya orang yang berpegang kepada apa yang disebutkan di sini ya tidak salah gitu ya, silahkan. Dan memang dalam mazhab Syafi'i itu lebih ketat dalam masalah toharoh, ya lebih kepada kehati-hatian. Tapi kehati-hatian ini terkadang juga pada prakteknya bisa memberatkan orang ya, bisa menyulitkan terkadang sehingga terasa sulit. Ya hadis-hadisnya tidak qat'i ya, bahkan apa namanya tidak jelas, tidak sahih. Misalnya apa ya? Tidak meninggalkan zikrullah ya kecuali dalam keadaan junub gitu ya.
dan yang lainnya. Kemudian juga hadis yang la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran juga diteliti lagi ya. Ternyata ada kedaifan kan dalam hadisnya itu. Memegang mushaf ini juga apalagi ya, memegang mushaf lebih apa nih sebetulnya lebih lemah lagi dalilnya. Wa hamluhu membawanya. Ya, membawanya. Kemudian tawaf dan tinggal di masjid. Tinggal di Mesir ada ya dalam ayat wala junuban ya illa abiri sabil kecuali hanya lewat saja. Kemudian haram bagi yang berhadas, maksudnya berhadas kecil karena yang sebelumnya juga kan hadas. Junub itu hadas, tapi hadas besar. Tapi di sini maksudnya hadas kecil ya. Yaitu 3 perkara, sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi kalau membaca Quran dalam mazhab Syafi'i boleh. Bagi yang tidak berwudu ya, boleh membaca Quran. Cuman yang dilarang di sini adalah menyentuhnya. Menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, ini juga diperselisihkan ya, tidak qat'i. Begitu. Bahkan bisa jadi lebih kuat tidak haram ya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Ya mushaf ini nggak masuk pada terjemahan ya Ustaz ya? Terjemahan kalau hanya terjemahnya saja ya enggak. Enggak, Itu juga karena dalam mazhab Syafi'i dilihat misalnya kalau tafsir lebih banyak apanya, tafsirnya atau ayatnya. Kalau yang lebih banyak ayatnya enggak masuk mushaf. Tapi kalau tafsirnya sangat ringkas seperti Jalalain itu masih kategori mushaf. Begitu juga terjemahnya. Kalau hanya terjemahnya, tapi kalau Quran terjemah ya itu masih tergolong mushaf. Ustaz, qiraatul Quran itu khilaf atau khilafnya kuat apa gimana Ustaz? Yang mana? Qiraatul Quran untuk yang haid. Untuk yang haid? Ya. Iya, ada hilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan ini jelas ya poin-poin yang menjadi utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain kan tidak. Nah, itu ada hilaf kuat. Yang roji sebetulnya yang mana Ustaz? Boleh apa tidak? Kalau menurut yang Anda pahami untuk saat ini boleh ya. Jadi tidak lebih kuat itu boleh gitu, tidak haram. Wallahu a'lam. Itu sepaket dengan menyentuhnya Ustaz? Apa mungkin boleh membaca tapi Betul, tidak menyentuh? sama baik membaca ataupun menyentuhnya. Sama ya. Ya. Iya. Karena memang tadi dari hadis-hadisnya kalau kita teliti itu tidak kuat. Ya, kita lanjut dulu ya. Siapa yang mau baca silakan. Boleh Anak Ustaz? Ya, silakan Pak Sandi. Kitabus sholati as-sholatul mafrudatu khamsun ad-duhru wa awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithluhu ba'da dhillu zawali Ba'da dhilli zawali wal asru wa awalu waqtiha ziyadatu ala dhilli mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhilli mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi wal maghribu wa waqtiha wahidun wa huwa wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi
Apun set. Gak kelihatan set. wa huwa gurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'dhanu wa yatawadau wa yasturul awrata wa yuqimu sholata wa sholliya khamsa raka'atin wal insya'u wal awalu wa waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila salasatil laili wa fil jawazi ila tul'il fajri tsani wa subhu wa awalu wa waqtiha tul'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila ilal isfari wa fil jawazi ila tuli syamsi. Ya, terjemahan. Kitabus salat, salat yang dipardukan itu ada 5. Waktu duhur, salat duhur, awal waktunya ketika tergelincir matahari, dan akhir waktu duhur ketika telah menjadi bayangan segala sesuatu semisalnya. Setelah tergelincir zawal. Waktu asar awalnya itu adalah ketika bertambahnya bayangan semisil dan akhirnya ketika diperkirakan 2 kali bayangan, panjangnya 2 kali bayangan. Bukan bil ikhtiar itu ada istilah dalam waktu ikhtiar ya, dalam waktu pilihan sampai bayangannya 2 kali. Panjangnya 2 kali dari benda saja. Iya. Wafil jawazi dan waktu yang boleh atau apa set ini maksudnya? Iya, waktu jawaz istilahnya, waktu boleh. Waktu yang boleh sampai terbenamnya matahari. Dan waktu maghrib waktunya adalah 1, yaitu ketika terbenamnya matahari. Dan kadar yang diperbolehkan ketika ada yaitu seukuran ya, azan, seukuran adzan, seukuran wudu, kemudian seukuran adzan dan wudu dan berlanjut saja. Seukuran adzan dan wudu dan menutup aurat dan menegakkan sholat 5 rakaat. Dan waktu isya awal waktunya itu adalah ketika hilangnya syafaqul ahmar, yaitu mega merah dan akhirnya ikhtiar itu apa tadi? Pada waktu ikhtiar, pada waktu pilihan. Pada waktu pilihan seperti sampai sepertiga malam. Wafil jawazi dan waktu yang diperbolehkan sampai munculnya fajar kedua. Terbitnya fajar kedua. Sampai terbitnya fajar kedua. Waktu subuh awalnya itu adalah ketika waktu terbitnya fajar kedua dan akhir dari waktu ikhtiar sampai menguningnya ya sampai menguning, dan waktu yang diperbolehkan sampai terbitnya matahari. Ya. Ini tentang waktu-waktu sholat. Ada dalam hadis ya dirinci ya. Karena memang malaikat Jibril juga mengajarkan sholat di awal waktu, lalu kemudian di akhir waktu. Jadi supaya mengetahui mana batasan di antara waktu-waktu sholat itu. Zuhur waktunya ketika tergelincirnya matahari. Jadi
condong ke barat ya, jadi tidak pas di tengah-tengah, tapi dia condong ke barat. Dan akhirnya apabila bayangan ya, zil itu bayangan, segala sesuatu itu semisal dengannya. Maksudnya ukurannya sama ya, antara bayangan sesuatu dengan sesuatunya itu. Misalnya benda, bayangannya ukuran panjangnya sama dengan benda itu. Itu berarti menunjukkan akhir waktu zuhur ya, setelah bayangan zawal tadi ya, tergelincirnya matahari tadi. Ya, dan sebetulnya kan antara waktu asar, zuhur dan asar itu ya menyambung gitu kan. Jadi akhir waktu zuhur itu ya adalah awal waktu asar, ini masuk waktu asar. Waktu haziada ala zillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyar. Dan asar awal waktunya adalah ada tambahan tadi gitu ya. Jadi ada tambahan sedikit. Kalau akhir waktu zuhur tadi bayangannya sama ya dengan benda itu ukurannya, kalau asar ya berarti lebih sedikit. Dan akhirnya pada waktu ikhtiar ya waktu ikhtiar ini memang karena yang ditetapkan oleh Nabi SAW ya. Jadi batasannya sampai bayangannya itu menjadi 2 kali lipat. Bayangannya 2 kali lipat daripada bendanya. Nah, pada waktu yang Jawa dibolehkan sampai terbit matahari, artinya sampai datang waktu maghrib. Ya. Atau bisa juga disebut waktu darurat. Ketika orang ada uzur gitu ya, ada uzur, nah itu masih bisa melakukan. Tapi kalau tidak ada uzur, itu tidak boleh. Jadi maksudnya yang ikhtiar itu dalam kondisi tidak ada darurat. Ya, ikhtiar itu. Jadi dalam kondisi tidak ada uzur, ya tidak ada darurat, melakukan hal-hal yang mendesak. Ya, maka waktunya ya sampai 2 kali lipat tadi itu bayangannya. Sehingga kalau orang tidak ada uzur kemudian sampai terlewat waktu ini, ya berarti dia berdosa ya. Sampai keluar waktu. Nah, tapi kalau yang darurat, nah ini boleh yang waktu Jawa sini. Waktu Jawa itu maksudnya waktu bagi orang yang ada uzur, ada darurat. Misalnya dia sedang di rumah sakit, misalnya dokter kan tidak bisa meninggalkan. Nah, ini masih bisa, artinya dia masih sholat pada waktunya. Pada waktu Jawa sini. Ya, jadi berarti bukan kodo ya. Karena di sini kan ketika kita berbicara waktu-waktu sholat, berarti kita menerapkan mana yang ada ya. Ada itu artinya melakukan ibadah pada waktunya. Ada yang kodo ya, kodo itu melakukan ibadah di luar waktunya. Dan ada yang ada, kalau yang ada itu masih pada waktunya tapi dia mengulangi. Ya, jadi kalau bagi yang darurat itu ya dia tetap ada gitu, tetap melakukan pada waktunya. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada uzur, tidak ada kedaruratan, nah ini berdosa karena dia keluar waktunya. Waktu yang ditetapkan. Maghrib hanya satu waktu saja, yaitu terbit matahari, terbenam matahari seukuran azan lalu wudu, menutup aurat, ya mendirikan sholat dan sholat 5 rakaat. Maksudnya maghrib 3 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat. Hanya seukuran itu saja. Ini dalam mazhab Syafi'i yang jadid ya. Yang yang jadid. Tapi dalam mazhab yang qadim itu sampai sebelum waktu Isya ya,
sampai hilangnya mega merah tadi ya, awal waktu Isya, jadi nyambung. Ya, itu mazhab qadim. Nah, sebetulnya mazhab qadim inilah yang lebih dikuatkan gitu ya oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu kan beliau murajih ya, yang merajihkan di mazhab Syafi'i itu, sehingga diikuti ya tarjih Imam Nawawi, sehingga dia menjadi mu'tamad justru ya. Jadi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i justru yang qadimnya itu. Jadi ada beberapa permasalahan yang justru mazhab qadimnya Imam Syafi'i yang lebih dikuatkan, tapi tidak banyak. Ya, ada sekitar 13 ya kalau tidak salah. Itu mazhab qadim yang justru dikuatkan menjadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Nah, ini diantaranya ini yang pertama. Jadi dalam mazhab jadidnya itu waktu maghrib itu sangat sebentar sekali. Seukuran azan, lalu wudhu, lalu mempersiapkan sholat ya. Jadi ada syarat-syaratnya kan untuk aurat. Ya, dengan sholat sunnahnya 2 rakaat setelahnya, maka sudah selesai waktu maghrib. Ya, gitu. Tapi ini dianggap lemah ya, justru yang kuat karena memang dalam hadis kan jelas ya disebutkan begitu. Kemudian awal waktu Isya apabila mega merah hilang dan pada waktu ikhtiar artinya tidak ada uzur itu sampai 1/3 malam. Kalau 1/3 malam itu berarti itu kan malam itu kan ukurannya dari maghrib sampai subuh. Jadi dari waktu maghrib sampai subuh dihitung lalu bagi 3. 3 yang pertama ya, jadi sulusnya itu maksudnya 3 yang pertama. Ya, 1/3 yang pertama itulah batasannya. Begitu. Biasanya berapa jam antara maghrib ke subuh itu? Taruhlah misalnya 10 ya. Atau 9 lah misalnya ya. 9. Jadi kalau 9 1/3-nya hanya 3 jam berarti dari. Jadi tidak sampai tengah malam. Tapi yang ada juga hadis dan ini justru yang lebih kuat sebetulnya sampai tengah malam waktu Isya itu. Nah, bagi yang ada darurat yaitu pada waktu Jawa ya, dia masih boleh melakukan sebelum subuh gitu ya, sampai terbitnya fajar yang kedua, maksudnya sampai datangnya waktu subuh. Nah, ini bagi yang darurat. Subuh awal waktunya adalah terbit fajar yang kedua dan akhirnya pada waktu ikhtiar ya tidak ada darurat isfar. Yaitu maksudnya menyingsingnya ya matahari terbit istilahnya itu sudah ada cahaya ya matahari. Dan pada waktu boleh sampai terbit matahari secara sempurna gitu ya, terbit mataharinya. Yaitu tentang waktu-waktu sholat. Kemudian ya berikutnya syarat-syarat. Ya langsung aja saya bahas. Syarat-syarat wajib sholat ada 3. Nah ini kan ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Syarat wajib di sini Islam, balik dan berakal. Ya artinya kalau tidak ada dari ketiga ini dia tidak wajib sholat. Orang kafir sebetulnya dibebani dengan sholat karena kan di antara penyesalan orang kafir di akhirat itu ketika ditanya masalah kekum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat. Ya cuman dia tidak akan bisa melakukan sholat kalau tidak masuk Islam dulu.
Begitu. Walaupun orang kafir itu sendiri akan mendapat dosa karena tidak sholatnya. Gitu. Jadi dibebani sholat bagi orang-orang kafir itu artinya sekaligus dengan dia masuk Islam dulu begitu. Balik yang belum balik tidak wajib sholat. Berakal ya orang yang gila yang hilang akalnya tidak wajib sholat. Yaitu dia adalah batasan taklif. Sholat-sholat yang nah ini beliau sebelum ke membahas sholat wajib membahas sholat sunnah dulu ya. Sholat sunnah ada 5 di sini maksudnya sunnah muakkadah ya. Dua id ya, 2 kusuf ya karena matahari dan bulan, istisqa ya meminta hujan. Lalu sunnah yang mengikuti yang wajib ya rawatib ada 17. 2 rakaat fajar ya sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Nah, tapi beliau di sini nyebutnya sunan tabi'ah yang mengikuti. Nah, 4 sebelum asar. Nah, kalau 4 sebelum asar itu bukan termasuk rawatib, tidak muakkadah. 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, witir dengan 1. Sebetulnya yang rawatibnya hanya 2 saja. Sedangkan 1 rakaat itu tergolong witir ya, bisa witir dengan 1 rakaat. 3 sholat sunnah yang muakkad, sholat lail, sholat duha dan sholat tarawih. Walaupun sebetulnya sholat tarawih juga tergolong sholat malam juga, cuman dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi istilah khusus saja. Bagi Ramadan, sholat malam itu ya disebut sholat tarawih. Nah, sedangkan syarat sahnya itu sebelum masuknya ada 5 ya, karena memang yang namanya syarat di luar pelaksanaannya kan, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat ya dengan pakaian yang suci, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi mengetahui ya kan, karena dikhawatirkan dia sholat tidak pada waktunya. Adapun masuk waktu itu sendiri adalah sebab, bukan syarat. Karena dan dia merupakan ketentuan Allah ya yang menjalankan, memutarkan waktu itu. Tidak dengan kemampuan kita. Jadi adanya waktu, ya masuknya waktu sholat maka wajib sholat. Ini tergolongnya itu sebab. Karena yang namanya sebab itu kan mayal jamu min wujudihi adam wujud wa yal jamu min adamihi adam. Yang mesti dari adanya ya adanya hukum, ya ada sebab harus ada hukum. Tidak ada sebab tidak ada hukum. Ya itu sebab. Kalau syarat itu kan mayal jamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Ya yang mesti ya dari tidak adanya tidak ada hukum. Tidak ada syarat maka tidak sah hukum itu dilakukan. Ya tidak ada taharah, tidak ada syarat ini ya maka tidak sah sholatnya. Itu syarat. Tetapi kalau ada syarat, ada syaratnya ada, kan tidak harus ada. Karena orang berwudu kan tidak hanya untuk sholat saja. Jadi orang berwudu itu kan tidak harus sholat. Bisa aja dia berwudu untuk yang lain. Untuk hal-hal yang sunnah gitu ya. Itu syarat. Kemudian menghadap kiblat. Dan boleh meninggalkan kiblat dalam dua kondisi, sangat takut ya dan juga dalam sholat sunnah ketika di perjalanan di atas tunggangan. Nah itu kan mengarah ke kemana tunggangannya mengarah. Tapi itu untuk sholat sunat saja. Kalau untuk sholat wajib itu harus diusahakan turun dari kendaraan.
Kecuali kalau memang darurat ya, tidak bisa turun ya, maka dia terpaksa sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Begitu ya untuk syarat-syarat ini. Sampai di situ dulu, barangkali kalau ada yang ditanyakan bisa diperdalam. Ustaz mau tanya, kalau ada yang bilang Ustaz dulunya itu nggak pernah sholat, kemudian dia mungkin hijrah atau apa, Ustaz, itu yang benar itu gimana, Ustaz? Ada kodo atau memang taubat, Ustaz? Tidak ada kodo, obat saja udah. Karena kalau dia mengkodo itu kan memberatkan ya, harus berapa lama dia mengkodo sholat-sholat yang ditinggalkannya. Jadi cukup tobat saja sih. Apa ada ibaratnya, Ustaz? Maksudnya ngapunten. Ibarat Nah, yang mana? Maksudnya kalau orang tarikus sholat terus kemudian dia bertobat tidak wajib mengkodok itu pendapatnya siapa, Ustaz? Apa namanya? Ada hilaf ya kalau tidak salah itu. Ini perlu dicek lagi. Yang jelas ada hilaf ya, nanti bisa dicek lagi. Tapi yang saya pegang itu tidak perlu ada kodok. Jadi cek lagi Pak. Ustaz, Afwan boleh tanya Iya, Ustaz? Alis Ustaz. Puasa kan wajib kodo Ustaz. Ustaz ya. Iya betul. Kalau maksud aneh bertanya tuh dari sedangkan sholat itu kan dalam kondisi apapun nggak boleh tertinggal Ustaz. Artinya dalam keadaan sakit apapun tak boleh tertinggal. Mengapa tidak boleh kodok gitu Ustaz? Sementara kedudukan kalau puasa itu boleh. Maksudnya ada bagi yang ini yang haid? Enggak, bagi yang dia meninggalkan ya lola atau lalai gitu. Ketika dia taubat gitu, dia sadar dia ingin menutupi segala ininya. Apakah itu terbuka untuknya atau hanya dianjurkan sholat sebanyak-banyaknya atau lakukan hasanah sebaik-baiknya? Gimana Ustaz? Dia kan apa namanya meninggal, yang ditinggalkannya kalau misalnya sholat apa namanya, kalau meninggalkan dengan sengaja itu kan sebenarnya harus dengan tobat. Jadi tidak bisa gugur ya dosanya itu hanya dengan mengkodok. Makanya kan yang apa sih kodok itu apa tujuan dari kodok ya. Kodok atau dibolehkannya mengkodok itu adalah bagi orang yang uzur. Ada uzur gitu kan, ada uzur dia ya seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat sendiri, yaitu ketika tersibukan dalam perang Khandaq ya, dalam perang Ahzab itu kan sampai terlewat waktu 5 waktu salat bahkan. Zuhur, asar, maghrib, isya ya, empat salat ya kalau tidak salah, itu tidak sempat dilakukan pada waktunya dan baru bisa dilakukan pada waktu malam itu isya. Nah itu kan mengkodok sholat-sholat yang sudah terlewat karena ada uzur.
karena ada uzur kodo itu secara asal syariatnya itu. Nah sekarang bagaimana kalau sholatnya sengaja ditinggalkan bukan karena uzur? Ya jadi maksudnya tidak bisa orang itu kemudian sengaja meninggalkan sholat lalu merasa cukup hanya dengan mengqadha saja. Makanya tidak akan menggugurkan dosanya. Ya, bahkan menganggap itu sah-sah saja gitu, meninggalkan dengan sengaja, lalu kemudian dengan mudahnya selesai dengan qadha. Makanya harus ada tobat ya. Jadi harus tobat. Ya sebetulnya hilaf ya, apakah bukan boleh atau tidaknya, tapi harus atau tidak gitu ya. Harus atau tidaknya. Itu nanti dicek lagi perdebatan misalnya dalil-dalilnya. Karena begini, kalau misalnya yang dia tinggalkan itu banyak ya, misalnya berapa lama, berapa bulan, berapa ini, kalau dia harus mengqadha itu sangat memberatkan gitu. Ya, misalnya sholat 1 minggu aja berapa kali itu sehari 5 kan, kali 1 minggu. Bagaimana dia mengqadhanya? Kalau harus qadha ya, kalau yang sengaja ya dia tinggalkan, lalu harus mengqadha semua, itu gimana? Itu sangat berat, sangat menyulitkan gitu. Sehingga menurut saya karena syariat Islam yang tidak memberatkan, tidak menyulitkan, maka yang tadi itu kalau orang yang bertobat ya tobat karena pada intinya adalah tobatnya. Gitu. Selain tadi qadha itu sendiri tujuannya adalah dibolehkannya bagi yang berhalangan, ada uzur. Ya, sama dengan saum juga sama. Jadi orang yang saum itu kan dibolehkan mengqadha di dalam ayatnya. Ya kan, boleh mengqadha itu bagi yang ada halangan, in kuntum mardha aw ala safarin. Eh, apa ayatnya? Faman kana minkum Ya, maridun. faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra, kan itu iddah, itu maksudnya adalah qadha di hari-hari yang lain. Lalu bagaimana kalau bukan karena uzur, tidak sakit, tidak safar, tapi dia tidak saum? Apakah dibolehkan oleh syariat qadha? Artinya dia masih diterima begitu saja, kan tidak masuk ke dalam ayat itu. Ya kan? Ya, jadi orang yang makanya kan dalam hadis apa walaupun dia mengqadha menggantinya dengan apa itu 1000 tahun gitu kalau nggak salah. 1000 tahun itu tetap tidak akan bisa mengganti kalau dia meninggalkan saum itu karena sengaja. Jadi kalau yang sengaja itu tidak bisa hanya diganti dengan qadha begitu saja. Ya, jadi tetap dia harus bertobat. Yang paling utama adalah tobat. Nah, cuman tadi diperselisihkan apakah setelah tobat itu dia harus mengqadha atau tidak itu. Ya. Jadi tidak cukup dengan qadha saja. Kalau untuk kehati-hatian misalnya, dan kalau tidak salah nanti dicek lagi ya dalam madzhab Syafi'i, ya mengqadha juga, jadi bertobat lalu mengqadha juga. Ya, cuman tadi kalau masalahnya kalau yang untuk sholat kasusnya yang dia tinggal itu sangat banyak, sholat yang dia tinggalkan, apakah harus semuanya di qadha? Kan begitu. Jadi pertanyaan. Ustaz, Wallahu Afwan, satu lagi nih Ustaz. Ustaz, kalau ada orang yang kena sakit stroke itu kan ya jadi apa sih, akalnya terganggu lah otaknya ini gitu. Jadi memorinya dia berkurang, ya kadang ingat, kadang enggak gitu. Itu udah masuk rufi al-qalam nggak ya Ustaz? Ya dari kewajiban mahdoh itu. Iya, itu udah rufi al-qalamnya, tapi tidak
tidak mutlak ya secara keseluruhan, itu hanya pada saat memang tidak sadar ya, sudah pikun itu dia tidak wajib sholat. Tapi ketika sadar, ketika ingatnya itu dia wajib sholat. Gitu. Jadi dirinci, jadi tidak secara mutlak, kecuali kalau nggak ada sadarnya sama sekali, udah pikun sama sekali, udah nggak wajib sholat. Karena kan itu tadi syarat taklif itu adalah akalnya. Itu kan akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Sama seperti orang yang gila. Orang gila pun ada tingkatannya kan. Kalau gilanya ada kadang sadarnya, ada yang tidak. Nah, ketika sadar itu dia tetap wajib sholat. Yang tingkat gilanya itu kan ada setengah-setengah ya. Begitu. Itu sama seperti itu yang sudah sangat tua juga. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, kalau orang udah pikun nggak ingat lagi bukan sholat atau nggak sudah sholat atau belum, bahkan rakaatnya juga nggak ini, ya mau gimana lagi gitu kan. Ketika dia sadar, apa dia harus qadha? Waktu yang dia nggak sadarnya. Yang dia nggak sadarnya? Ya. Kalau itu kan apa namanya, uzurnya bukan uzur pilihan sendiri ya, memang itu ketentuan dari Allah. Itu mirip seperti ini, seperti haid gitu, nifas ya, Allahu a'lam. Tidak perlu qadha. Ya. Tentang mengqadha sholat ini, hadis riwayat Muslim dinyatakan bahwa man nasiya sholatan aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Iya. Jadi kalau uzur saja karena tidur tadi atau lupa yang lainnya tadi, itu wajib dia melaksanakan sholat itu, begitu. Iya, mengqadhanya. Apalagi ia dengan sengaja. Kalau menurut pendapat saya ini Ustaz, ya mohon maaf, karena hanya Ibnu Hazm saja yang menyatakan tidak diqadha sholat yang lama itu. Jadi kesepakatan mayoritas ulama itu mewajibkan mengqadhanya. Demikian Ustaz, mungkin ini bagaimana pendapat Ustaz? Kasih. Ya, itu makanya tadi kalau dalam hadis itu kan menunjukkan qadhanya itu adalah uzur apabila lupa ya. Idza nasiya lupa, terus apalagi tadi? Apalagi sengaja gitu. Apalagi sengaja. Apalagi itu tidak ada dalam hadis. Iya. Man nasiya sholatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Ya, apabila ia ingat kan, begitu. Maka dia wajib ganti itu. Gitu. Apalagi sengaja maksudnya. Iya. Nah, itu kata apalagi sengaja itu tidak ini, Pak. Itu kan masuk kepada mafhum mukhalafahnya ya. Mukhalafahnya. Ya, masalahnya kan yang sengaja tadi itu ya itu tadi, apakah hanya dengan mengqadha saja dia sudah cukup. Jadi maksudnya orang itu akan menganggap selesai gitu dengan diqadha itu. Padahal kan beda orang yang sengaja dengan orang yang uzur ya. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti yang saya tadi tanyakan, misalnya yang dia tinggalkannya itu banyak gitu sholat, apakah dia harus melakukan semua atau gimana itu, Pak? Itu kan memberatkan. Iya, tapi mayoritas ulama mengatakan harus diganti, Ustaz. Ini semua dilaksanakan sholatnya. Iya, sampai dia kalau orang yang berapa murtad kali? itu, ya,
seperti orang yang murtad kan? Itu Nah, kalau dia itu. 5 tahun dia Nah, tidak itu sholat, orang itu yang harus murtad, diganti apakah semuanya. dia harus mengganti sholat ketika murtadnya itu, Pak? Nah eh, itu mayoritas ulama itu menyatakan harus, Pak. Dan dia tidak boleh sholat sunat, Ustaz. Sholat sunat pun dia tidak boleh karena untuk mengganti sholatnya itu, untuk Hmm. yang wajib itu pendapat ulama, Ustaz ya. Itu saya belum, makanya saya akan cek lagi Ya, 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 ya. apakah Ya, ya. betul mayoritas atau tidak. Eh, karena al-Islamu ya jubu makoblau kan, bagi yang murtad itu yang sudah Ya. lewat ya sudah begitu kan, dia tidak wajib. Mungkin ini ini. bisa jadi anunya, Ustaz, sedikit. Mungkin Ya, ya. ajma'al ladzi yu'taddu bihim anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazm. Itu aja. Itu di kitab apa, Pak? Jadi Majmu' di Al-Muhazzab. Oh iya. Di situ nggak diterangkan walaupun banyak atau walaupun sebelumnya murtad, ada nggak secara jelas? Eh, di sepanjang itu memang ada perkataan yang murtad juga, Ustaz. Penjelasan yang banyak, panjang sekali penjelasan. Oh iya. Ya nanti saya cek lagi lah, insyaallah. Nggih, nggih. Kita sambil belajar bareng Mohon aja. maaf, Ustaz. Nggih. Iya, 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 iya. bagus. Ustad, mau tanya Ustad, Iya. kalau mengkodok itu apabila misalnya kita ketiduran pada waktu Isya sampai dengan subuh, apakah mengkodok Isya itu harus pada waktu subuh atau di waktu Isya lagi? Pada waktu ingat, kan tadi hadisnya jelas, idza dzakaroha. Jadi di waktu subuh itu, di waktu dia ingat, kalau ingatnya waktu subuh ya dia sholat pada waktu subuh, sholat Isya pada waktu subuh. Jadi bukan pada jangan waktunya ya, Ustad? nunggu waktu Isya lagi, jangan. Karena kan walaupun dia nunggu waktu Isya, tetap aja itu bukan waktunya, karena dia Isya yang baru, bukan Isya yang sebelumnya kan. Ya, naam. Jadi dia melaksanakannya ketika ingat. Itu kan hadisnya jelas tadi yang tadi. Idza dzakara. Masalahnya kan seperti puasa kan juga diganti di hari lain tapi pada waktunya gitu, Ustad. Pada waktunya gimana? Ya dari subuh sampai maghrib itu kan puasa. Kalau untuk mengkodok, jadi kan kalau sholat juga apakah sama harus pada waktunya juga? Enggak harus kalau sholat. Kalau sholat mah kapan aja. Ketika dia ingat aja pokoknya. Oh, naam, Ustaz. Karena harus disegerakan kalau itu. Ya harus dia segerakan. Naam, Ustaz. Dan satu lagi apa? Ya. Kalau yang haid, Ustaz, misalkan dia haid kemudian suci di waktu asar, jadi setelah waktu zuhur berlalu dan sudah masuk waktu asar, Anda pernah dengar katanya dia harus sholat zuhur juga, karena memang secara asal zuhur dan asar itu bisa dikodok gitu. Sama halnya bisa dijamak ya. Sama halnya kalau dia suci di waktu Isya, maka dia wajib sholat maghrib dan Isya dengan cara dijamak. Itu penjelasannya seperti apa? Anak kalau Nah nggak itu salah udah pernah Anda tulis, itu ada. Itu rinciannya ya, pendapat para ulama. Kalau saya lupa rinciannya. Ada perbedaan pendapat kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap wajib melaksanakan dua sholat itu kan. Ya, itu. Tapi yang anak kuatkan di situ ketika meneliti dalil itu tidak mengkodok. tidak menjamak. Iya. Tidak menjamak. Dia hanya wajib sholat di waktunya saja. Kalau yang sudah lewat itu ya artinya dia sudah gugur kewajibannya.
Dan apa namanya? Itu tadi misalnya ketika dia wajib sholat zuhur ya misalnya. Ya, dia kan boleh mengakhirkan sholat itu kan ada waktu-waktunya ya tadi sebagaimana dijelaskan. Artinya kan pilihan orang mau melakukan di waktu yang awal, tengah, akhir gitu kan. Nah, dia belum melaksanakan sholat misalnya, bahkan sampai akhir. Nah, pada saat di akhir waktu ternyata dia haid. Belum sempat melakukan sholat zuhur itu. Nah, kan pertanyaannya apakah harus mengqadha sholat zuhur itu ataukah tidak? Ya, nah yang saya kuatkan di tulisan pernah saya tulis itu apa namanya madhab Malik, pendapatnya madhab Malik, terus juga apa namanya muridnya Abu Hanifah ya, Zufar itu tidak wajib mengqadha itu karena dia kan masih ditolerir, orang itu kan masih ya diperbolehkan mau sholat di waktu yang mana saja kan, bagian waktu yang mana saja, termasuk di akhirnya. Tapi kemudian ternyata Allah tentukan, tetapkan datangnya haid, ya maka hilang kewajibannya. Begitu itu ada rincian penjelasannya ya. Kalau nanti mau dibantah boleh nanti kita bahas ya dari dalilnya. Oh, Karena ya, kita sifatnya diskusi saja mencari kebenaran karena madhab ini tidak qat'i, jadi masih perlu diteliti. Tapi kemudian misalnya saya mau berpegang dengan madhab ini silahkan, asalkan tadi berusaha untuk memahami dalilnya. Jangan apa namanya kalau sebenarnya dia mampu belajar tidak belajar, nah itu berdosa. Ya, hanya taklid saja. Nah, jadi berusaha dipahami dari dalilnya. Nanti bisa kita diskusikan di grup ini karena memang tujuan saya mengajar fikih ini tidak harus apa namanya mengikuti gitu saja, tapi justru bagaimana kita bisa memahami kesimpulan fikih ya dengan dalilnya, mendiskusikan dengan perbedaan pendapat gitu, itu justru menarik seperti itu, melatih kita untuk bisa kritis dan sebagainya. Ya, nanti kalau ada penemuan-penemuan lain gitu ya, dari pembahasan yang saya bahas, termasuk tadi masalah tadi sudah pernah saya tulis, bisa dicari nanti saya share lagi tulisannya. Nah, itu bisa kita diskusikan lagi gitu. Jadi dalam belajar mazhab Syafi'i ini kita tahu misalnya mazhab Syafi'i itu begini ya, dalil-dalilnya seperti ini. Ya kita fair gitu ya menyebut bahwa ini mazhab Syafi'i begini. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita menggali lagi gitu, meneliti lagi, membandingkan dengan perbedaan dan tidak menutup kemungkinan kita memilih yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, tidak masalah. Begitu ya. Baik, cukup dulu ya insyaallah. Ya, aku mohon maaf masih banyak kekurangan soalnya masih belajar saya juga sama-sama belajar. Sama-sama. Ya. Barakallah. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu